Niat dan wafat. Wafat itu apakah termasuk niat ataupun niat harus dirapatkan? Ya. Jadi niat itu nanti wa mahallun niat al-qalbu ya. Jadi niat itu di hati. Adapun talafud mengucapkannya hanya sunnah. Jadi kalau kita yang contoh sholat aja, dan nanti bisa dikiaskan, disamakan dengan niat ibadah-ibadah lain ya. Jadi Bapak ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, enggak sebelumnya nih enggak usolli fardhu duhri dulu Pak. Ya. Tapi ketika Allahu Akbar dalam hati sudah saya niat duhur 4 rakaat, sudah terkoneksi hatinya karena terbiasa kita sholat bertahun-tahun. Ketika mengangkat 2 tangan, ibu, bapak secara otomatis sudah tersambung saya niat duhur 4 rakaat. Itu sudah sah karena memang niat itu di hati. Adapun sebelum sholat kita ngomong usolli fardhu duhri, sunnah hukumnya dibaca dapat pahala, kagak dibaca ya kagak apa-apa. Yang penting hatinya. Cuma kalau orang awam itu Pak, ada orang yang kalau nggak diusolli fardhu duhri, di hatinya tuh kosong nantinya. Allahu Akbar nggak ada yang bekas, gitu ya. Makanya ada sebagian saudara-saudara kita mengucapkan kenapa sih pakai usolli segala, kan tempatnya di hati. Betul, diucapkan itu biar membantu hati kita terbiasa nantinya, gitu ya. Nah termasuk, nah tapi jangan sampai begini kebalik. Ada orang usolli fardhu duhri ke Allahu Akbar malah ngelamun. Ya berarti kagak niat, walaupun mulutnya Bapak Ibu ketika sebelum sholat sudah usolli fardhu duhri, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar disangkanya tadi udah niat, itu mah hanya sunnah Pak. Jadi ketika Allahu Akbar secara otomatis saya niat duhur 4 rakaat, fardhu duhur 4 rakaat jadi makmum. Hati kita insya Allah kalau yang terbiasa sih cepet Pak, nggak cukup sedetik itu Pak. Gitu jadi Kang Farin ya. Jadi niat sih tempatnya di hati, tapi sunnah talafud itu mengucapkannya. Tidak diucapkan juga nggak apa-apa, tapi kita perlu dibimbing hati dengan mengucap. Orang kalau biasa ngomong yang baik, hatinya ke bawah baik nanti gitu. Gitu barangkali Kang ya. Ya monggo Pak Eko. Pada saat kita niat Ustaz, contoh gini, minggu depan kita mau hadir majlis Ustaz ya. Betul. Ya kan, katanya kalau kebaikan itu dicatat 1 kebaikan. Betul. Belum melaksanakan Ustaz. Beda dengan keburukan. Betul. Pada saat kita melakukan keburukan itu kan dicatat dulu Ustaz. Betul. Memang ini Ustaz, kadang orang niat dulu tapi nggak serius. Ya kan, jadi pengen dapat pahala tadi niat 1 Ustaz. Ya kan? Kenapa? Pada saat kita niat hadir majelis tapi dianya cuma sekedar nggak serius, datang pada saat hari hanya dia nggak datang gitu. Kecuali tadi dia niatnya tulus, ya kan, mau hadir minggu depan, tapi mungkin ada apa itu ada uzur seperti Betul. itu. Pertama itu Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, tentang meninggalnya seorang ulama Ustaz ya. Betul. Kan pernah Ustaz, kan Ustaz ya. Ininya meninggal yang ulama itu musibah besar lah buat umat Islam seperti itu. Nah, kita kan baru ditinggal lah sama guru kita. Nah, beliau kan figur seorang guru, seorang orang tua gitu Ustaz ya. Nah, minta nasihat Ustaz atau motivasi buat kita semua para jamaahnya pada saat beliau sudah nggak ada, jangan sampai semangatnya itu kendor Ustaz, karena kan Betul. figur itu ngaruh Ustaz ya. Betul. Walaupun kita sudah ada Penggantinya. Betul. Minta motivasi, nasihat buat kita semuanya agar pada saat beliau sudah nggak ada, kita teruskan Ustaz itunya perjuangan beliau Ustaz. Betul. Ustaz. Yang kedua dulu ya. Yang kedua kita ya telah kehilangan ya. Mautul alim, mautul alam katanya. Jadi ketika ada seorang berilmu, beramal ya, wafat, maka alam ini sebenarnya hakikatnya juga sedang wafat gitu ya. Artinya banyak kehilangan orang-orang yang berilmu, termasuk guru kita almarhum Bapak Ustadz Nahrawi. Nah ini ada dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian namanya birrul walidain, ada birrul masyayikh. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Karena hakikatnya guru juga adalah orang tua ruhani kita. Walaupun beliau almarhum tidak
melahirkan kita secara biologis gitu Pak ya. Beliau adalah yang melahirkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah itu ya. Jadi dikatakan oleh para ulama termasuk birrul masayikh, berbakti kepada guru adalah apa? Kata para ulama adalah apa? Antu'amila ma'allamaka. Ya, yang pertama Bapak Ibu, termasuk kita berbakti pada guru yang sudah meninggal, ilmu yang didapatkannya diamalkan. Itu yang pertama. Gitu ya. Jadi beliau ketika hidup ngajarin kita A, B, C yang kita sekuat tenaga. Itu menjadi jariah bagi beliau. Beliau itu bakti kita. Kalau materi kita nggak bisa tiap hari Pak. Tapi kalau amal soleh insya Allah, doa insya Allah. Itu jadi kalau kita ingin berbakti kepada guru-guru kita yang telah wafat, ilmu yang kita dapatkan dari beliau amalkan. Gitu ya. Yang kedua ya, kata Nabi, jangan pernah menyakiti orang yang meninggal. Gitu ya. La tu'du mautakum, kata Rasulullah. Tolong, kata Nabi, jangan nyakiti orang yang udah meninggal. Loh, para sahabat kan gak masuk akal nih. Orang mati kok masih bisa disakitin sama kita. Kalau saya nyakitin tetangga hidup, bisa terjadi. Nyakitin tetangga. Para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya apa? Kita menyakiti orang mati. Kalau orang mati nyakitin saya mungkin bisa ya. Ya jadi hantu ngejar-ngejar saya mungkin kan. Kata Rasulullah, tu'du mautakum bisayyiati a'malikum. Ya, kamu telah menyakiti hati orang yang mati, ya Pak, almarhum yang telah mati apa? Dengan kamu tidak melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, kamu malah melenceng setelah wafat orang tua kita. Tadinya rajin ke majelis ilmu, enggak rajin, itu sudah menyakiti beliau Pak. Tuh berarti, berarti kamu ngaji ke saya tuh kayak karena saya, berarti bukan lillahi ta'ala. Selama ini berarti ngaji itu enggak mempan, hanya sekedar paham tapi enggak diamalin. Jadi intinya apa jamaah sekalian? Kalau kita ingin menggembirakan guru-guru kita, karena kita sudah tidak ada amalan-amalan kecuali menggembirakan beliau setelah wafat. Yang pertama, amalkan ilmu yang beliau ajarkan, karena amal yang kita amalkan itu akan menjadi jariah bagi beliau. Itu kado kita kepada beliau. Ya, bingkisan kita tiap hari kepada beliau adalah ilmu-ilmu yang kita amalkan. Yang kedua, jangan sakiti beliau dengan meninggalkan majelis-majelis ilmu. Karena sakitnya beliau ketika lihat murid-muridnya kok pada putus ngaji, berarti menyakiti hati beliau. Ya apalagi kalau yang orang anak-anaknya langsung, kita kan anak-anak didiknya juga menyakiti beliau. Jadi kalau kita ingin selalu membanggakan beliau, lanjutkan ya amal soleh kita, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Insya Allah beliau ridho kepada kita itu insya Allah ya. Kemudian yang kedua tentang niat ya, tentu Allah maha tahu mana orang yang benar-benar niatnya lillahi ta'ala, benar serius, nanti ya dapat pahala. Kata Pak Eko tadi dapat satu kalau enggak terwujud gitu ya. Tapi kalau amal jelek, niat mau bunuh orang, ya nunggu dulu ya, nunggu dulu. Malah setelah melakukan pun ditunggu lagi mau tobat apa enggak nih. Kalau sudah 10 jam enggak tobat, baru dicatat amal keburukannya. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Jadi masalah niat dia itu serius apa tidak memang kembali kepada dirinya. Kalau yang niatnya benar-benar tentu dapat balasan dari Allah. Tapi kalau niatnya cuma iseng, apalagi mau ngambil untung doang gitu bahasanya ya, yang ngambil untung niat tahajud tapi dalam hatinya mau mempermainkan ini ya, bercanda gitu, bahasanya bercanda. Itu malaikat kalau diizinin pengennya sih ditendang itu orang begitu Pak. Lah ya udah di orang bagus, tapi nah ini jadi sodikoh ya, niat-niat yang benar-benar tulus, ikhlas, itulah barangkali yang nanti yang nanti dicatat sebagai amal kebaikan, walaupun nanti pahalanya tidak sebanyak yang benar-benar datang ke majelis ilmu. Jadi nah itu ya, jadi ada niatun sodikoh, niat yang penuh dengan kejujuran, ketulusan, dan memang pengen banget, tapi karena ada uzur yang tidak bisa ditinggalkan, insya Allah tetap tercatat pahalanya insya Allah. Itu ya, mudah-mudahan beliau almarhum guru kita oleh Allah diterima amal ibadahnya ya. Barangkali ada kekhilafan, insya Allah kita semua murid-muridnya ridho ya, walaupun dia sudah ridho dan Allah pun meridho beliau.
lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.